Saya udah berapa lama, saya sudah berapa lama ini merenungkan, kenapa ya orang lebih disebut sebagai hamba Tuhan ya? Para pendeta, para full timer, para pelayan Tuhan, kok seneng disebut hamba Tuhan ya? Padahal di sini kalau hamba Tuhan naik satu level, baru dia disebut sahabatnya Tuhan Yesus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab, nah ini, hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Berapa banyak hamba tahu tuh apa yang diperbuat oleh tuannya. Apa yang Tuhan Yesus inginkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, banyak yang tidak tahu. Mereka banyak tahu apa yang mereka perbuat, dan itu menjadi di oleh Tuhan menjadi apa? Menjadi apa? Sahabat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang didengarnya Bapakku. Apa itu ya? Kita renungkan setiap hari yang Tuhan Yesus ucapkan itu bukan berasal dari diri Tuhan Yesus, Bapa. Ini ya sebagai firman yang hidup yang kita dengar, dan ternyata semua sudah dibuka oleh Bapa di surga untuk kita ketahui. Baik waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Itu sebabnya kita mengucap syukur kalau kita dipacu untuk membaca firman Tuhan Yesus. Kan kadang lebih dari 4 pasal, karena kita masih rindu lagi membaca kitab-kitab yang lain. Ya, kayak saya juga lagi baca kitab Roma juga, kitab yang lainnya, saudara. Bahkan kita juga bersyukur kalau kita belajar menghafal ayat. Bahkan kita berdoa dari ayat firman Tuhan yang Tuhan ucapkan itu menjadi bahan doa kita. Kita bersyukur kita hidup di dalam firman, hidup oleh firman, dan hidup untuk firman Tuhan. Jadi, biar kita terus berharap kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah memberitahukan segala sesuatunya, bahkan yang tidak mampu didengar oleh telinga manusia, tidak mampu diterima oleh hati manusia, kita bisa menerimanya. Seperti contohnya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Walaupun kita belum pernah ketemu dengan mata jasmani kita, tapi kita mampu untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai sahabat, sebagai pencipta, sebagai pemilik hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Jadi kita bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Kita tidak bergantung pada teologi yang manusia. Kita tidak tergantung pada pendidikannya manusia, 1 S2 S3 itu baik. Tapi kita tidak tergantung pada itu. Kita tergantung pada Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Lihat aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang, kalau kita mendengar suara Roh Kudus, mendengar suara Tuhan Yesus, dan kita berikan hati kita, dia masuk mendapatkan kita. Dia makan bersama dengan kita. Artinya kita makan firman, ya kita makan segala janji-janji Tuhan. Ya, saya belakangan ini kaget sekali. Ternyata segala sesuatu yang aku dengar dari Tuhan Yesus banyak sekali peneguhan-peneguhannya. Seperti lagu ini, ada satu sobatku yang setia. Kita rindu untuk menyanyikannya. Tiba-tiba di dalam persekutuan yang saya ikuti nyanyi lagu ini juga. Ya, itu berarti memang Roh Kudus mengajar kita, mendorong kita untuk terus berpacu di dalam firman, berpacu di dalam pujian penyembahan, berpacu di dalam pelayanan.
berpacu di dalam komunikasi dengan Tuhan Yesus Bapa Roh Kudus. Waduh, luar biasa. Kita bersyukur ya kalau kita terus diajar. Dan ternyata memang kita mesti berdoa juga buat saudara kita yang masih belum buka hati seluruhnya, belum merasa perlu untuk menerima firman, untuk membaca firman, untuk hidup dalam firman. Kita terus berdoa supaya mereka juga seperti kita alami, kita hidup dari firman, oleh firman, dan untuk firman Tuhan Yesus. Dan di ayat yang ke-16, Tuhan Yesus sendiri yang memilih kita. Memilih saya, memilih saudara. Permulaannya bukan kita milih Tuhan, Tuhan cari kita. Dari surga dia datang ke dunia untuk mencari kita. Untuk membela kita, menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita. Dan dia terus menetapkan kita menjadi muridnya. Menetapkan kita untuk kita bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau, bukan buah yang busuk, bukan buah dunia, bukan buah kedagingan, bukan buah kejahatan, tetapi buah yang tetap, yaitu buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di ayat 23-nya, tidak ada hukum yang menentang itu semua. Kita bersyukur Roh Kudus terus mendorong kita, memampukan kita, membawa kita ke tempat yang lebih tinggi lagi, tempat yang lebih dalam lagi untuk kita mengasihi Bapa. Supaya katanya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus diberikannya kepada kita. Artinya Bapa juga memperhatikan kita. Bapa mau kita juga meminta sesuatu kepadanya. Harus dalam nama Tuhan Yesus, boleh dalam nama yang lain. Sebab nama itu nama yang dimuliakan oleh Bapa. Nama yang dibanggakan oleh Bapa. Nama yang Bapa berkenan. Kalau orang menolak Tuhan Yesus, dia juga pasti menolak Bapa. Pasti Bapa tidak akan terima. Karena hanya nama Tuhan Yesus saja yang bisa mendamaikan kita kepada Bapa di surga. Dan Bapa berjanji akan memberikan segala yang kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, saudara, hubungkan kita dengan Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Roh Kudus adalah didasarkan oleh kasih kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Dan juga kasih kita satu dengan yang lain. Nah, kita tidak bisa mengasihi Bapa yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak mengasihi yang kelihatan, itu sebabnya praktek kita, ujian kita, pekerjaan yang kita harus lakukan adalah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Mengasihi bahkan musuh-musuh kita. Itulah sebabnya kita butuh pertolongan dari Tuhan Roh Kudus untuk kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, yang pada akhirnya kita juga mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Roh Kudus. Dan perintah untuk memuritan itu ialah kita diajar oleh Roh Kudus akan segala sesuatu yang Tuhan Yesus pernah perintahkan kepada kita. Bahkan pada akhirnya Tuhan Yesus sendiri menyertai kita selalu siang dan malam, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah sahabat-Mu Tuhan Yesus. Karena kami mau berbuat apa yang Kau perintahkan kepadamu. Walaupun kami punya banyak kelemahan, tetapi hati kami bertekad untuk berbuat apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami bukan saja seorang hamba, tetapi Engkau mengangkat kami sebagai sahabat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Engkau memberitahukan apa yang Bapa katakan kepada
Tuhan Yesus buat kami semua. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus sendiri yang memilih kami menjadi murid-Mu. Dan Tuhan Yesus sendiri memberikan target kepada kami agar kami menghasilkan buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Supaya kami boleh minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang kami lakukan pasti berkenan di hadapan Tuhan Yesus Bapa Roh Kudus. Yaitu perintah Tuhan Yesus, kasihilah seorang yang akan yang lain sebagai manifestasi kasih kita kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Biarlah firman yang kita dengar pada malam hari ini akan membuat kita terus bangkit sebagai sahabatnya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Engkau sendiri yang mengangkat kami menjadi sahabat-Mu. Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami. Dan Tuhan telah memberikan semua rahasia kerajaan sorga melalui firman yang kami baca setiap hari, melalui perenungan Tuhan Roh Kudus. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan, tolong kami ya Tuhan Yesus. Belum semua jemaat-Mu di GBHT Kudus mau meresponi akan pemuritan. Tapi berkati kami yang sudah meresponinya. Dan kami terus berdoa supaya mereka juga diberi kerinduan untuk menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapak. Saatnya juga kami bawa persembahan kami Tuhan. Persembahan pemuritan ini Tuhan pakai juga untuk memberkati program-program di GBHT Kudus. Sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Engkau terus memberkati kami dengan sukacita, damai sejahtera, dengan kelimpahan, dengan kecukupan. Kami percaya Allahku akan memberikan yang kami perlukan setiap hari. Berkati persembahan kami Tuhan, berkati yang mengelola persembahan ini, agar takut akan Tuhan ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Biar pujian ini juga adalah pujian dalam kita memberi persembahan pada Tuhan. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, perhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Coba kita nyanyi sama-sama. Mute-nya dibuka semua, nggak apa-apa. Suaranya beradu semua, nggak apa-apa. Ya, kita angkat pujian ini sebagai kasih kita pada Tuhan Yesus. Membawa persembahan yaitu hidup kita, hati kita untuk memuliakan Tuhan Yesus. Bila pada Tuhan kemuliaan bawalah persembahan masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, perhiaskan kekudusan dan juga lagi. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadap Dia,
Sujudlah kepada Tuhan, beriaskan kekudusan, menyembah kepada Yesus, beriaskan kekudusan dan dibawa pujian. Sekali lagi pakai doa kita. Oh, bila pada Tuhan kemuliaan namanya, pahala persembahan masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, perhiaskan kekudusan dan juga pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bawa dengan hati yang bersyukur kepadamu, tidak dengan duka, tidak dengan paksa, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang sudah ikut pemuritan pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal dan pengetahuan terus melimpah di dalam hati kita, sehingga kami semua boleh lebih dekat lagi, lebih dalam lagi kepada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi haleluya, lebih dalam lebih dari di dalam lagi cinta Kau Tuhan Yesus, ku mengasihimu. Silakan Bapak Penatua berdoa syafaat. Apa yang Tuhan taruh dalam hati Bapak? Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur. Kami ada di bangsa Indonesia, menetapkan kami menjadi warga Indonesia. Kami percaya ada misi, ada visi yang Tuhan tetapkan bagi kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, boleh memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, dan juga kami boleh membawa bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya bangsa Indonesia ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kami percaya Tuhan Yesus yang memegari bangsa Indonesia, negara Indonesia, dengan tembok berapi kudus Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang jahat yang mampu mengganggu atau menjamah anak-anak Tuhan di Indonesia. Bahkan pemerintahannya Tuhan pakai rasa takut akan Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak. Pulau-pulau, tanah, laut, darat, udara di dalamnya, di dalam negara bangsa Indonesia ini, Tuhan yang jaga, Tuhan Yesus yang pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, juga bahkan kekayaan alamnya Tuhan berikan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Dan biarlah roh pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
Bangsa Indonesia boleh bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia dipulihkan dan dimenangkan. Seluruh bangsa Indonesia 100% boleh percaya kepada Tuhan Yesus, menyembah kepada Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Dan semua orang boleh diselamatkan. Karya Tuhan terbesar di dalam bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.